Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelku. Masih bersamaku Mega Sinaga. Aku berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia. Ini tanggal 24 April 2021 dan cuaca hari ini indah, bagus. Karena 3 hari yang lalu tuh kita kedatangan salju lagi tanpa kita tahu, karena biasanya tuh bulan 4 itu adalah musim bersemi, atau kalau di sini dibilang musim spring, musim bersemi, saatnya tanaman atau bunga bermekaran. Tapi tiba-tiba kita nggak bisa bilang juga, karena 3 hari yang lalu kita kedatangan salju selama 2 hari. Tapi tanaman yang seperti kol masih bisa bertahan. Aku ada tanam kol merah, itu masih bisa bertahan di cuaca dingin. Cabai-cabeku yang kecil-kecil banget itu udah punah sama sekali. Dan kebetulan aku juga ada tomat, itu nggak bertahan karena salju bakalan punah. Kalau tanaman tomat ini kena salju itu akan punah ya teman-teman, nggak akan bisa bertahan. Dan di video ini juga aku mau mengklarifikasi, banyak sekali teman-teman yang komen kalau kenapa nanam bibitnya di kotak yang kecil tempat persemaian. Yang kemarin aku buat video cara menggunakan Burpee. Ini nama alatnya, nama produknya, merek, nama perusahaan Burpee yang terkenal pembibitan yang bagus. Kotak khusus untuk menyemaikan bibit tanaman, bibit sayur. Nah, ada tuh yang nanya bercocok tanamnya walaupun nggak pakai lahan yang besar, bisa pakai kotak yang kecil. Bukan mau bercocok tanam di kotak yang kecil itu sayang. Di kotak yang kecil itu aku hanya menumbuhkan bibit untuk menyemaikan bibitku, bukan untuk menumbuhkan tanamanku di situ sampai besar dan sampai berbuah. Tidak. Kita punya 4 musim: musim bersemi, musim panas, musim gugur, musim salju. Kalau misalnya suka bercocok tanam, biasanya itu orang-orangnya sudah sediakan alat-alat untuk mengantisipasi di 4 musim saat bercocok tanam. Satunya itu kita harus punya greenhouse atau hothouse, atau rumah panas yang khusus untuk melindungi tanaman kita. Greenhouse, hothouse ini untuk menumbuhkan tanaman, menjaga tanaman supaya tetap hangat atau melindungi dari badai, dari angin kencang, dari badai, dari salju. Jadi tanaman ini nggak akan terombang-ambing kena angin kencang ataupun tidak kedinginan, dan tidak akan sampai punah kena salju. Selain hothouse ini atau greenhouse, kita harus punya namanya lampu untuk menumbuhkan, membantu kita untuk menumbuhkan bibit juga ada. Lampu itu juga kita perlu kalau bisa menemukan. Nah, kalau nggak bisa menemukan, kita bisa tetap menumbuhkan bibit atau mengembangkan tanaman, nggak sampai besar banget ya, karena gimana pun tanaman itu perlu matahari. Dari bibit ke tanaman kecil, dari tanaman kecil kita harus transfer keluar. Nah, selain kita perlu lampu untuk menumbuhkan bibit tadi, kita kalau kita nggak bisa menemukan itu, kita bisa cari lokasi di dalam rumah, karena kita juga bisa menyemaikan atau menumbuhkan bibit dari dalam rumah. Tapi cari lokasi yang ada kena sinar matahari, jendela yang berposisi ada mataharinya. Nah, seperti ini contohnya jendela yang menghadap ke luar, maksudnya jendela yang langsung kena sinar matahari. Seperti ini contohnya. Ini lokasi kamar di depan halaman, maksudnya menghadap ke halaman depan. Kamar ini kosong, kita jadikan office, jadikan tempat ruang aku bekerja sebenarnya. Kebetulan jendela ini dapat sinar matahari langsung. Kalau misalnya dari pagi sampai siang sampai sore itu mataharinya masih bagus di sini. Kita nggak punya greenhouse atau hothouse, kita nggak punya lampu penumbuh tanaman. Nah, kita masih tetap bisa menumbuhkan bibit di
di dekat jendela yang terkena matahari atau yang ada mataharinya masuk kena jendela. Jadi saat pagi itu aku buka orden, ini aku buka, dan ini tanamanku akan terkena sinar matahari langsung. Aku harus selalu sediain bibit baru untuk cadangan. Jadi aku selalu punya bibit baru yang aku tumbuhkan di dalam rumah sebelum aku transfer keluar. Ini tidak akan tetap di sini ya teman-teman, ini akan dipindahkan keluar. Tapi aku menunggu di bulan 5 sampai cuaca benar-benar panas. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang salah paham dan tidak ada yang salah sangka atau salah mengartikan isi videoku. Tolong ditonton baik-baik dan mudah-mudahan tidak salah sangka. Kalau punya pertanyaan boleh tanya, tinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau bisa aku pastikan aku jawab semuanya. Jadi aku sediain semua bibit-bibitku ini di dalam ruangan untuk memulai penumbuhan bibit supaya menghindari dari kena angin kencang ataupun keadaan salju tiba-tiba kemarin. Ada yang nanya bisa juga bercocok tanam di lahan yang sempit. Ini bukan mau bercocok tanam di kotak kecil ini ya teman-teman, ini hanya untuk menumbuhkan bibit. Nah, bibitnya aku masukkan, di sabut ini, di sari sabut kelapa atau kompos kelapa. Udah memang khusus untuk menumbuhkan bibit. Dan kotak ini udah ada, memang sudah dibangun atau dibuat, dirancang khusus untuk menumbuhkan bibit, dan ada lubangnya di sini. Ini ada akarnya, kelihatan kan? Nah, ini ada akarnya. Ini ada lubangnya dan ini ada tikarnya. Tikarnya ini aku isi air. Airnya itu harus tetap ada di sini. Ini akan aku isi air. Aku hanya mau menjelaskan sedikit kalau aku ini hanya tempat untuk menumbuhkan bibit, bukan untuk tanamanku ini tinggal di sini, tidak. Tadi itu aku ada ngomongin tentang lampu yang bisa membantu pertumbuhan bibit, benar ya? Nah, aku akan tunjukkan ke kalian. Kebetulan aku baru beli lampu ini karena kita siang pakai matahari, bantuan dari matahari. Nah, kalau malam aku akan pakai lampu ini. Nah, ini dibangun sama suamiku karena untuk menggantung lampu ini. Nah, lampu ini adalah lampu untuk membantu pertumbuhan bibit atau membantu menyemaikan. Hari ini akan aku geser ke tengah seperti ini, pas di bawah dengan lampu, sejajar dengan lampu. Ini aku tinggal cepet. Nah, kalau malam, alat ini yang aku pakai untuk melindungi tanamanku atau untuk membantu pertumbuhan tanamanku. Lampu ini khusus dirancang untuk membantu menyemaikan bibit. Kita nggak boleh langsung melihat ke lampu ini karena mata kita akan sakit, akan rusak. Ini jadi khusus lampu untuk membantu menghangatkan atau menumbuhkan bibit yang tadinya dia bibit jadi tanaman. Jadi setelah tanaman seperti ini, dia akan dihangatkan lagi oleh lampu ini, dan lampu ini akan membantu untuk seperti memberikan sinar matahari, memberikan panas. Jadi malam hari aku hidupkan lampu ini pakai bantuan lampu ini. Tapi kalau siang aku buka orden. Seperti ini teman-teman, aku punya backup, rancangan backup atau stok untuk tanamanku. Kayak yang kemarin itu aku udah punya tanaman sebelumnya dan aku udah transfer keluar. Dan yang ini udah aku tumbuhkan 1 bulan sebelumnya, setelah yang pertama kali keluar. Ini setelah itu aku tanam bibit baru dan inilah yang tumbuh. Dan ini akan masuk untuk, sebenarnya rencananya bulan 5. Tapi kebetulan tanamanku yang pertama itu mati, jadi ini akan mengisi kotak tanamanku semuanya. Dan ini juga ada bibit yang ini bibit baru yang aku tanam lagi, dan ini 2 bulan lagi nanti akan keluar untuk di musim panas, setelah 2 bulan.
Walaupun tanaman ini udah aku transfer keluar dan udah aku tumbuhkan di luar, aku tetap punya tanaman bibit-bibit baru yang aku stok, yang aku tumbuhkan di dalam ruangan untuk kapan aja bisa aku tanam di luar rumah. Mudah-mudahan teman-teman dengan video ini kalian tidak ada yang salah sangka, tidak ada maksudnya salah sangka kok nanamnya di kotak kecil seperti itu, udah canggih, udah bisa tanam walaupun lahannya kecil. Itu hanya untuk menumbuhkan bibit, karena setelah besar 2 bulan dia akan harus dipindahkan atau ditransfer keluar, karena kita ada angin kencang di sini. Di Wichita itu terkenal dengan angin kencang, topan, dan badai. Jadi kalau tanaman ini tidak kita tumbuhkan sampai sedikit lebih besar, kita mau tanam dari kita tanam keluar dari kecil, itu akan susah sekali, kemungkinannya akan susah. Jadi kalau kita tanam dari dalam ruangan udah agak besar dan tanaman ini udah agak sehat, udah kuat, maka tanaman ini harus dipindahkan keluar, karena bagaimanapun tanaman perlu sinar matahari untuk mendapatkan nutrisi. Ini adalah lampu yang tadi aku omongin, teman-teman. Nah, ini dia bentuknya digantung seperti ini, dan ini dia prosesnya seperti ini. Jadi memang lampu ini didesain untuk pertumbuhan tanaman itu aman. Ini di sini ditulis terbuat dari aluminium, ditulis di sini grow light untuk menumbuhkan, long lasting itu tahan lama sampai 50.000 jam. Di sini ditulis sampai 50.000 jam. Jadi kita bisa hidupkan sampai 50.000 jam. Tapi aku nggak pakai 50.000 jam. Aku pakai cuma dari malam ke pagi, dan dari pagi itu aku pakai sinar matahari. Jadi kalau kita nggak punya greenhouse, alat bantu yang kita bisa lakukan adalah kalau kita suka bercocok tanam. Walaupun saya bukan petani besar, saya hanya suka bercocok tanam di rumah untuk dikonsumsi sendiri. Jadi alat yang kita perlukan adalah lampu seperti ini, lampu untuk menumbuhkan bibit dan tanaman. Ini aman sama sekali, semua orang di Amerika pakai lampu ini. Mungkin beda-beda merek mereka ya, mungkin semua orang beda-beda pakai merek apa, tapi mayoritas kalau namanya lampu untuk menumbuhkan tanaman dan bibit itu semuanya sama, karena beda merek aja paling. Dan juga kita bisa pakai trik menumbuhkannya di dekat jendela yang terkena dengan sinar matahari langsung. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah sangka juga lagi. Terima kasih buat komentar-komentar baiknya dan positifnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa balas semuanya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.